Ya kalau gugatan itu kan hak setiap warga negara. Tetapi kan nanti hasilnya ya putusan pengadilan. Majelis nanti akan melihat korelasi antara gugatan itu dengan kerugian yang diperoleh, apakah memang benar-benar ada dasar hukumnya. Nanti semua itu juga bergantung pada hasil pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan dan alat bukti yang diajukan tentang apa. Nanti hakim akan menilai di sini. Kalau mengajukan gugatan sih boleh-boleh saja. Walaupun di gugatan pertama Niki mencabutnya karena dengan alasan ingin fokus ke pidana, dan sekarang ingin mencoba lagi gugat perdata. Karena banyak yang bilang ini ya modus baru lagi, strategi baru lagi dari PH Niki untuk ibaratnya ya dalam tanda kutip ingin berhentikan pidana, sedangkan pidana kan masih tetap berjalan sih. Iya. Kalau menurut saya menghentikan pidana itu nggak mungkin karena memang pidananya sudah berjalan. Tapi yang mungkin itu adalah akan ada suatu analisa dari majelis hakim tentang kedudukan daripada gugatan perdatanya ini. Tentunya apabila perdatanya lebih cepat nanti selesai persidangannya daripada pidana, seandainya seperti itu. Tapi kalau kemudian perdatanya putusnya belakangan dari pidana, ya sama sekali tidak akan mempengaruhi proses pidana. Tapi kalau perdatanya lebih dulu putus, kemudian hasilnya perdata memenangkan di kita, ya kan? Nah, itu bisa menjadi pertimbangan tersendiri dalam perkara pidananya ini. Bang, ini kan banyak pendapat-pendapat dari pakar hukum juga yang mengatakan bahwa seharusnya NM ini tidak mengajukan wan prestasi kepada RG gitu, tapi gugatan. Tapi harusnya Nikmir ini mengajukan gugatan PMH. Abang sendiri menilainya gimana melihatnya? Kalau wan prestasi itu kan berarti gugatan tentang adanya suatu kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh tergugat, ya kan? Nah, kewajiban itu timbul karena adanya hak si penggugat apa, ya, haknya si kewajibannya si tergugat apa. Nah, semua itu kan harus bermuara kepada suatu klausula yang halal. Ya, jadi ada suatu objek yang disengketakan itu tentang apa. Tapi kalau objeknya sumir ya agak sulit ya mengklasifikasikan tentang hak dan kewajibannya itu. Bang, kalau misalkan banyak netizen juga berpendapat NM ini akan berat lagi hukumannya dengan sikapnya yang tidak baik di dalam ruang persidangan. Apakah memang dengan berkelakuan baik justru hukuman akan lebih ringan? Iya, itu kan ada ada pertimbangan hakim nanti ke sana. Apakah si terdakwa ini dalam persidangan berkelakuan baik, dia tidak membuat situasi menjadi tidak kondusif. Semuanya itu merupakan satu pertimbangan hakim di akhir nanti. Apakah hukumannya itu bisa dikurangkan atau tidak? Hakim juga akan menilai salah satunya dari situ. Dari sikap baik terdakwanya maupun penasihat hukumnya di dalam persidangan itu menentukan mengenai penerapan pengurangan hukuman. Karena kan sebelum sidang yang sebulan yang lalu lah, sidang tidak kondusif, Niki yang marah-marah, tidak mau memakai baju topi orange dan tidak mau diborgol. Dan sekarang terulang lagi Niki sampai nunjuk-nunjuk jaksa, itu membuat hakim merasa sampai melerai mereka berdua, jaksa dan ini bisa benar-benar jadi pertimbangan lagi berarti kan Bang? Justru memperberat itu salah satunya yang akan dipertimbangkan. Untuk apa? Dalam rangka untuk meringankan hukuman. Bang, Gitu. Kan ini minggu lalu itu saksi ahli yang dihadirkan dari pihak CPU, Bang. Saat
memberikan kesaksian si pihak saksi ahli ini menampilkan video yang membuktikan bahwa pihak RG ini tuh tidak ada tekanan saat komunikasi dengan pihak NM ataupun Mail gitu Bang. Namun break ada suara azan. Setelah dilanjutkan kembali, video tersebut tidak ditampilkan kembali dikarenakan pihak RG mengirim surat bahwa berkeberatan gitu. Apa boleh Bang seperti itu? Nah, sepanjang persidangan itu nanti yang akan menentukan hakim. Ya, hakim yang mempunyai kewenangan otoritas di dalam persidangan itu. Apakah apa yang harus ditampilkan, apa yang harus diajukan, apa yang tidak, itu nanti hakim yang memutuskan. Seandainya dari pihak JPU ingin mengajukan satu rekaman, hakim nanti akan bertanya korelasinya apa dengan perkara ini gitu. Itu juga dari pihak penasihat hukum akan mengajukan ahli kah atau akan mengajukan bukti-bukti lain kah. Hakim akan bertanya korelasinya apa. Sepanjang bukti-bukti itu tidak ada di dalam berkas perkara tetapi diajukan belakangan, itu akan dipertanyakan oleh hakim. Nanti hakim yang memperkenankan boleh apa tidak itu diperiksa gitu. Tapi sepanjang dokumen itu ada di dalam berkas perkara, semuanya boleh diajukan. Dan sidang hari ini kan juga pihak JPU mengintervensi saksi dari pihak terdakwa, korban-korban dari Dr. Reza. Sebenarnya sikap atau adabnya pihak JPU ini saat memang bertanya itu harusnya seperti apa sih Bang? Karena kan ketika si korban mengatakan bahwa saya lupa yang mulia, saya tidak tahu yang mulia, tapi justru kayak digas gitu. Itu saksinya saksi Pihak saksi fakta atau korban-korban. Saksi korban dari skincare yang skincare. menghadirkan siapa? Dari pihak NM. Ya. Oh, berarti saksi ada cat yang meringankan. Betul, meringankan betul. ini. Ya, kalau saksi yang meringankan itu nanti yang diberikan kesempatan untuk bertanya itu penasihat hukum. Iya. Nah, kalau seandainya ada tekanan-tekanan dari JPU, tentu penasihat hukum harus mengajukan keberatan kepada majelis. Nanti majelis yang akan meluruskan itu. Tidak boleh itu ada tekanan di dalam persidangan. Semuanya harus terbuka, harus fair. Bang, terkait dari kacamata Abang ya sebagai